Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernapas, kita masih dipanjangkan umur dan keberadaan sehat turafiah. Alhamdulillah. Marilah kita gunakan, marilah kita syukuri apa-apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, yaitu tandanya kita mensyukuri, buktinya kita mensyukuri, yaitu adalah dipakainya kita bersilaturahim, dipakainya kita untuk menyimak acara tausiah dan berbagi pengalaman, wawasan, dan saling mengisi ini. Kenapa? Karena acara ini adalah acara yang sangat diridhoi dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu kita saling bersatu, menyatu, saling menyambungkan rasa kasih dan sayang di antara kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini terjadi tiada lain tiada bukan terkecuali adalah karena berkat Nabi Agung, Nabi kita, Nabi akhir zaman, penghulu umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada satu hadis Nabi Al-Fakir bacakan, innama bu'istu
liutammima makarimal akhlak. Tiada diutus kami, kata Nabi kita, terkecuali liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Makanya di dalam Al-Quran ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi diri Rasulullah itu adalah satu contoh bagi kita, satu tauladan bagi kita. Karena tidak ada satu makhluk pun yang lebih baik terkecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita harus berakhlak, berbudi pekerti. Contohnya yang lebih dipahaminya, kita menghormati yang lebih atas dari kita. Kita menghargai yang sesama. Kita mencintai, menyayangi yang di bawah kita. Jadi ke yang tua kita hormat, ke sesama kita menghargai, kepada yang bawahan daripada kita, kita menyayangi, mencintai. Itulah gampangannya akhlak itu seperti begitu. Tidak begini, ini mah ke yang tua nggak benar, sembrono, apalagi ke sesama, apalagi ke bawahan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi lebih baik kita bodoh, berakhlak, daripada kita pinter, banyak ilmu, tapi kita bejada akhlak. Nauzubillahi min dzalik. Karena imannya manusia, sempurna dan tidaknya imannya manusia, tergantung sempurna dan tidaknya, bagusnya dan tidaknya budi pekertinya. Itulah yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan, dan yang harus kita laksanakan. Harus kita masukkan ke dalam hati sanubari kita, dan kita amalkan. Percuma kita banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak wawasan, tapi kalau ilmu dan pengalaman, wawasan tidak kita pakai, tidak kita laksanakan, percuma. Hanyalah ilmu itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu laknat namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu, lebih banyak ilmu, lebih sopan, lebih banyak ilmu, lebih tawadhu, lebih banyak ilmu, lebih menghargai, menghormati orang lain. Itulah namanya ilmu rahmat, ilmu yang menjadikan, yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazakan satu ilmu. Ilmu ini adalah ilmu pembuka kehidupan sejahtera. Jadi apabila kita hidup ingin sejahtera, jaya, bahagia, sukses, amalkan ini. Jadi apa yang diamalkan? Ya kita tulis ya. Ini Pak Pulpen. Hadorotnya ini kalau sering mendengarkan, menyimak acara ini, insya Allah ini hadorot sudah pada bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufriyah wa susina hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid
wa malik wa ridwan. Al-Fatihah. Biasa maca alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa ila hadrati jami'i anbiya'i wal mursalin. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa. Wa Nabi Allah Ibrahim. Wa Nabi Allah Musa. Wa Nabi Allah Isa. Wa Nabi Allah Sulaiman. Wa Nabi Allah Dawud. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Maca alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi. Al-Fatihah. Baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus yang diwiridnya adalah surat Al-Waqiah, yaitu ada di dalam Al-Quran. Cari sendiri yang awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadzibah ila akhirih. Itu dibacanya 41 kali. Berapa malam? 41 malam. Puasa. Harus puasa. Puasa sambil riyadhah. Riyadhah itu maksudnya tidak terlalu kemana-mana. Jadi selalu di rumah. Jadi puasa kita jangan terlalu banyak kegiatan keluar. Ya cukup kita ke kebun atau ke sawah nggak apa-apa. Jadi jangan bepergian jauh maksudnya. Jadi malamnya 41, waktunya 41 hari sambil puasa. Insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu maksudnya rezeki milik itu berlimpah. Orang pada hormat ke kita, orang pada menyayangi kita, kita terselamatkan dari mara bahaya. Jadi intinya ini adalah ilmu untuk kita menjadi orang kaya, orang sukses. Jadi cari rezeki milik itu tidak susah. Jadi ada nanti jalan. Jangan gini kita di rumah nganggur, kerja enggak, apa enggak, puasa enggak, wirid enggak. Cuman ngeringkel aja di kamar. Itu namanya madesu, itu masa depan suram. Nggak boleh begitu. Jadi kita tidak kerja tidak apa-apa. Sebelum ada lowongan nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ibadah kepada Allah. Dan kita tetap minta kepada Allah. Dan kita tetap semangat. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Jadi jangan kita menunggu-nunggu kerjaan yang belum dapat. Malah kita tidak mau apa-apa, itu salah. Jadi sebelum kita mendapat apa yang kita cari, maka kita kerjakanlah apa yang ada. Ya, minimal misalkan kita ya pagi ke kebun, atau ke ladang, ke sawah, atau misalkan bantu-bantu orang tua. Ya pokoknya ada kegiatan lah, apalah kegiatan. Tuh, kita puasa, coba puasa 41 hari, malamnya baca ini 41 kali surat Al-Waqiah. Nanti kalau sudah beres bagaimana? Kalau sudah beres mah cukup aja kita baca 1 kali setelah sholat subuh. Insya Allah kalau orang yang melaksanakan ini, mewiridan ini, insya Allah tidak akan miskin. Insya Allah tidak akan miskin. Itu kan ada di dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu sahabat Nabi yang terkaya itu Syekh Abdurrahman bin Auf. Syekh Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Kunci gudangnya aja kalau dibawa sama mobil 40 mobil nggak bakal terbawa saking banyaknya kuncinya itu, kuncinya. Berarti kaya rayanya kayak apa tuh? Itu pas waktu meninggal itu menurut satu riwayat itu tidak
tidak memikirkan tentang warisan ke anak itu. Justru harta benda itu selalu dipakai sedekah. Sehingga ada yang menanyakan orang terdekat ke beliau, ini gimana anak sudah dipikirkan ini tentang hartanya? Kata dia, oh anak saya sudah diijazahi surat Al-Waqi'ah. Tuh, jadi surat Al-Waqi'ah ini adalah suatu surat, suatu ayat kunci kekayaan. Jadi walaupun kita tidak diberi warisan oleh orang tua, kalau kita mewiridkan, membaca, punya ini aurad, insya Allah kita akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini ayat ini disebutnya ayatul ghina, atau surat ini disebut suratul ghina. Jadi surat pesugihan. Jadi Al-Fakir menghimbau, mengajak, ayo kepada siapapun yang menginginkan harta, yang menginginkan kebahagiaan dunia, yang menginginkan uang, yang menginginkan kesenangan. Coba ini wiridkan. Ini Al-Fakir ijazahkan, silahkan kerjakan. Al-Fakir juga ini dapat ijazah daripada guru Al-Fakir. Dan Al-Fakir telah mencoba ini, alhamdulillah. Jadi, coba semoga kita benar-benar diberi kesuksesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya dengan serius-seriusnya. Ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kepada kita. Dan ada hadis Nabi, orang yang mewiridkan surat Al-Waqi'ah maka tidak akan miskin. Itu Nabi itu yang bicara, ada hadisnya itu. Itulah, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Dan share, sebarkan video ini kepada siapapun, teman, saudara, handai tolan, keluarga yang membutuhkan aurad untuk pesugihan ini. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.